Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadila dengan NIM 123490045. Saya di sini akan menjelaskan mengenai modul 7 sebagai tugas pada praktikum pneumatik, yang dimana judul tersebut adalah integrasi timer dan counter dalam sistem pneumatik. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu. Yang pertama saya belajar dari modul, yang dimana di sini ada tujuan praktikum. Tujuan praktikum di sini adalah memahami prinsip kerja timer dan counter dalam sistem kontrol otomatis berbasis pneumatik, mampu mengintegrasikan komponen timer, counter untuk mengatur urutan kerja dalam kerja aktuator pneumatik secara otomatis. Terus yang ketiga itu mengetahui fungsi timer dan counter dalam mengatur waktu tunda, delay, dan jumlah siklus gerakan pada sistem pneumatik. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa dalam merancang dan memecahkan permasalahan sistem otomatisasi yang melibatkan kontrol berbasis waktu dan perhitungan jumlah operasi. Mungkin di sini kita akan membahas tentang ada biasa pertanyaan-pertanyaan umum, yaitu adalah apa fungsi timer dan counter pada sistem pneumatik. Untuk jawabannya adalah seperti ini. Integrasi penjelasannya seperti ini. Nah, pertama kita akan membahas masalah integrasi sistem. Sistem pneumatik modern tidak hanya mengandalkan tekanan udara untuk menggerakkan aktuator, tetapi juga memerlukan pengendalian waktu dan jumlah siklus agar kerja proses berjalan secara teratur dan efisien. Oleh karena itu, integrasi antara timer dan counter menjadi penting dalam sistem kontrol pneumatik. Sini ada beberapa contohnya, yaitu adalah yang pertama ada Allen Bradley, Siemens, Symantec, Skidder, Omron, Siemens, ABB, Mitsubishi. Di sini ada counter set value, ada reversible counter, counter number, set value, reversible counter, bin type, counter number, set value, counter, bin type, counter number, dan set value. Terus di sini ada beberapa peran dalam integrasi sistem. Yang pertama itu adalah timer. Timer berfungsi untuk mengatur waktu tunda, delay time, dalam pengoperasian aktuator pneumatik seperti silinder ganda atau katup solenoid. Contohnya itu adalah timer digunakan untuk menunda gerakan silinder agar proses sebelumnya selesai terlebih dahulu. Pada sistem otomatisasi produksi, timer memastikan sinkronisasi antara aktuator sehingga tidak terjadi tabrakan atau kesalahan urutan kerja. Ketiga itu ada timer dapat bersifat on delay, menunda kerja setelah sinyal masuk, atau off delay, menunda penghentian kerja setelah sinyal hilang. Terus selanjutnya itu adalah peran dalam integrasi sistem. Yang kedua itu ada counter. Counter digunakan untuk menghitung jumlah siklus kerja aktuator atau jumlah produk yang dihasilkan. Misalnya counter menghitung berapa kali silinder melakukan satu siklus kerja maju mundur. Setelah mencapai jumlah tertentu, counter dapat mengirimkan sinyal untuk memberhentikan proses atau memicu rangkaian lain. Terus counter itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah up counter, menghitung naik, menghitung dari 0 ke jumlah tertentu. Terus ada down counter, menghitung turun, menghitung mundur dari jumlah yang telah ditentukan. Terus peran dalam integrasi sistem itu ketika kedua komponen ini diintegrasikan dalam sistem pneumatik, mereka dapat mengontrol urutan kerja dan frekuensi operasi secara otomatis. Contohnya adalah timer mengatur durasi tiap gerakan silinder, sementara counter mencatat berapa kali gerakan tersebut terjadi. Setelah counter mencapai nilai target, sistem dapat berhenti atau beralih ke mode kerja berikut. Kombinasi ini memungkinkan terciptanya sistem otomatisasi siklus berulang dengan durasi dan jumlah kerja yang presisi, seperti pada mesin pengepakan, pengeboran otomatis, atau sistem pengisian botol. Itu merupakan satu materi tentang peran dalam integrasi sistem dari counter dan timer. Terus ini ada ladder dari PLC sendiri yang nanti kita akan coba rangkai. Nanti akan kita coba rangkai. Oke, selanjutnya mungkin di sini kita akan langsung untuk membuat tugasnya. Di sini saya sudah menyiapkan CX programmernya. Untuk yang pertama itu kita akan membuat pertama untuk kita menggunakan sini adalah 0.00, artinya adalah
Lalu selanjutnya di bawahnya itu ada namanya 0.00 juga, itu namanya sistem. Sebelahnya itu ada C000 4 kali, ini enggak ada. Dan selanjutnya di sini namanya 0.01 itu off. Sini kita sambungkan. Oke. Sistem. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membuat bagian sini ya. Buat bagian 2-nya 0.00 ada sistem, terus dilanjut dengan C000, terus di sini ada T001 itu sebagai timer mundur. Timer mundur. Dan terus di sini selanjutnya di sini kita ini timer maju 0 buat ini lagi tim 001 hashtag 50. Oke, sini ada tim, kita edit untuk namanya edit itu ada 0001 50. Oke, untuk itu sudah kita buat. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian maju. Di sini kita ambil ini, tokennya adalah 0.00, ini sebagai sistem. Terus kemudian di sini kita maju lagi, itu ada namanya T000 sebagai timer maju. Dan di sini kita kasih ini. Nggak nyambung ternyata teman-teman. Kalau nyambung itu bakal error. Tutup dengan 7 silinder.
kita buat sistem baru, di sistem ini ada 100.07 sebagai silinder, ini bawahnya ini sebagai C0000, tinggal kita sambungin aja. CNT ya di sini jadi error, kita coba edit dulu untuk ini ya. Ini ada 0000 hashtag tuh 5 waktunya. Oke, jadi seperti ini untuk untuk program yang kita buat. Untuk pengaplikasiannya itu nanti untuk sistem ini jalan seperti ini. Kalau misalnya dia maju sampai sini, kalau misalnya off nanti sistematis semua. Sini ada sistem, misalnya timer mundur, nanti timer maju. Kemudian di bawahnya itu sini ada pengaturannya, di sini ada timer maju, timer number, MS dan lain-lain. Sini juga ada sistem timer maju, sistem silinder, CNT. Di sini ada tim 0.00. Oke, mungkin sampai di sini aja untuk tugas video saya. Terima kasih. Sebelumnya di sini saya sudah menjelaskan dari sistem yang setelah saya buat, ini merupakan aplikasiannya. Untuk selanjutnya terima kasih. Sebelumnya saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.